وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, saudara-saudara, wabil khusus kedua pembina DKI Masjid Al-Qurban sekaligus guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Nasadi Harudin MSI, dan sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid Al-Qurban Bapak Sumar Malwasito, dan sama-sama kita hormati pembina DKI Bapak Dr. Landas Haji Rasan Sutrisna FM, Bapak Ketua RT 02 R06 Bapak Mustiri, Bapak-bapak hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Ahad tanggal 26 Mei 2024 ini kita masih diberikan oleh Allah sisa umur yang mungkin tidak akan lama lagi kita akan kembali ke hadirat Allah. Untuk itu pada kesempatan yang baik dan mulia ini, alangkah indah dan baiknya waktu yang tinggal singkat ini kita pergunakan dengan mengkaji agama Allah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di masjid yang mulia ini akan turunnya rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita gali selama ini bermanfaat untuk kehidupan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita duduk bersama di masjid yang mulia ini, kita semua yang hadir khususnya diberikan oleh Allah sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Dan mudah-mudahan keluarga kita juga, mungkin sekarang ada yang sedang sakit atau sedang ada masalah, baik masalah ekonomi keluarga atau masalah-masalah lain, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat masalahnya, Allah ganti dengan kehidupan yang sejahtera. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya hari ini ada acara itu dua. Pertama, kajian rutin mingguan setiap Ahad pagi, dan pemilihan pengurus DKM yang baru, karena mengingat kepengurusan yang lama itu sudah lebih dari 9 tahun. Jadi cuma kalau dilihat jamaahnya alhamdulillah banyak, kurang lebih ada 1.000 orang. Alhamdulillah. Kalau kata Kiai Nur Ali, kalau ngaji mah 1 orang dianggap 1.000 orang aja gitu katanya itu. Jadi kita biar semangat Pak. Banyak juga belum tentu bagus, sedikit, tapi mudah-mudahan jadi baik dan bagus. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Diawali niat kita dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan acara pada subuh kali ini diridhoi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma jamaah subuh rahimahullah.
kita bisa sama-sama untuk melakukan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua mendapat barokah dari Allah. Amin. Selanjutnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh pengurus DKM bahwa kita akan selalu melaksanakan kajian setiap minggu pagi gitu. Nah, ini terserah dari jamaah dan keadaan saya. Kalau saya dalam keadaan sehat, insya Allah lah ya kita. Karena ilmu agama itu tidak akan habis, Pak. Walaupun setiap hari kita bahas, itu tidak akan pernah habis dan selalu terus akan muncul permasalahan-permasalahan juga, kajian-kajian baru yang tadinya belum ada kemudian muncul lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam kesempatan ini kami atau kita akan melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan tentang bab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi kalau di Indonesia kan ya kira-kira tidaklah Allah akan menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila dia dalam keadaan hadas sehingga dia berwudu. Kemudian di dalam ayat selanjutnya itu di dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayat. Nanti akan kita lanjutkan ayat ini. Bapak-bapak, saudara sekalian, bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu kita harus suci dari hadas dan najis. Kalau najis kemarin sudah kita jelaskan harus dibersihkan, dicuci, dan tergantung najisnya, najis besar atau najis ringan. Nah, sekarang hadas, mengapa harus pakai berwudu? Kenapa sih harus pakai wudu? Kenapa tidak cukup? Pokoknya yang penting sudah bersih, sudah mandi, dan ini terus kita ini wudu. Nah, disinilah kemudian jika kita kaji lebih dalam ayat ini, nanti kita akan temukan dalam surat Al-Maidah tadi, di mana Allah menjelaskan kepada kita di dalam ayat 6 itu disebutkan bahwa kita diharuskan berwudu atau kita juga tayamum sebagai pengganti wudu. Maka di sini disebutkan Allah itu tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi wudu ini ada hikmah yang akan kita peroleh supaya kita bersih. Apanya yang bersih? Apakah fisiknya? Apakah batinnya? Jadi dua-duanya. Berwudu itu untuk membersihkan fisik karena kita menggunakan air. Tapi juga yang paling
utama adalah membersihkan jiwa. Jadi kalau hanya semata fisiknya, maksudnya kalau sudah mandi pakai sabun, pakai sampo, pakai ini kan sudah bersih secara fisik. Tetapi apa maksudnya? Allah itu ingin memberikan Anda, kita semua untuk menjalankan sholat dalam keadaan jiwanya itu bersih. Jiwanya tidak lagi ada teringat atau tergade atau terbelenggu dengan urusan dunia ini. Jadi tidak terbelenggu dengan urusan dunia. Pokoknya kita sudah bersih, ikhlas bahwa kita pada saat ini menghadap Allah bermunajat, berdoa. Kan di dalam sholat aslinya itu berdoa, bermunajat, menjalankan satu perintah supaya kita semakin dekat, kita semakin korib, sehingga hubungan kita antara manusia dengan Khalik, antara hamba dengan Khalik, antara manusia dengan Tuhan itu semakin dekat. Dengan kedekatan itulah makanya insya Allah doa-doa kita terkabulkan. Nah, jadi mendekat itu. Coba kira-kira kalau kita mau minta kepada Pak Lurah, ya datang ke balai desa ketemu Pak Lurah atau dari rumah. Halo Lurah, aku minta ini. Kira-kira mana lebih? Kalau kita bisa datang, bisa ketemu, bisa berdialog, kan jauh lebih. Bisa saja sekarang sudah. Nggak usah ke masjid, di rumah juga bisa, sholatnya bisa. Sah-sah, nggak ada masalah. Tapi kenapa harus kita datang ke masjid berjamaah dan di sini kita itu supaya kita lebih dekat kepada Allah. Inilah rumah Allah, makanya kita datang. Itulah kantor lurah, makanya kita datang supaya kita bisa ketemu di dalam hati kita itu di sinilah sebenarnya maka harus pakai wudu itu supaya jiwanya bersih. Ya ini sesungguhnya yang diharapkan seperti itu. Nah di dalam wudu kita disebutkan di sini perintahnya itu kepada orang yang beriman. Karena syarat untuk menjadi sahnya sholat itu kan harus iman, harus beriman, akil balik, tidak dalam kondisi mampu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika Anda ingin melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka. Muka itu mana batasnya? Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu memberikan batasan. Jadi dari tubuhnya rambut paling depan, paling atas itu sampai ke dagu. Dari sendiran telinga kanan sampai ke kiri. Itu kalau Imam Syafi'i sampai rinci seperti itu memberikan. Nah, itu mazhab yang biasa kita anut, itu memberikan batasan seperti itu. Silu wujuhakum, basuhlah mukamu. Jadi jangan sampai cuma cabut, pokoknya yang penting mendekat air ya disiram diratakan air ini dari tubuhnya rambut. Kalau yang mohon maaf yang rambutnya sampai belakang itu tidak harus. Ini kan batasan, kan ada batasan. Ya itu kita disebutkan di dalam itu ada batasan-batasan. Setelah itu waghsilu wujuhakum, mengapa harus 3 kali? Mengapa tidak sekali saja atau 9 kali? Yaitu dengan sunnahnya. Sunnahnya lebih baik kalau kita menggunakan 3 kali. Tidak mubadir, air tidak boros, tetapi sudah cukup untuk membersihkan buka, untuk meratakan buka. Nah, sebelum masuk ke itu kan diawali
biasanya kita kalau mau wudhu pakai niat kan? Kenapa harus pakai niat? Karena hadis Nabi jelas, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niat. Nah, sehingga ada paham ya yang paham bahwa niat itu harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada yang kalau nggak diucapkan itu menjadi tidak afdal gitu loh. Ada, ya itu boleh-boleh saja diucapkan. Yang tidak diucapkan juga boleh, karena niat itu ada di dalam. Jadi kalau kita sudah di pikiran sudah ini kan niat kita mau wudhu, nama itu ada itu sah. Kemudian berkumur, hukumnya apa berkumur? Sunnah. Jadi itu disunahkan berkumur. Ya siapa tahu habis makan kita masih ada sisa-sisa, jangan sampai pada waktu sholat ya sisa-sisa makanan. Padahal waktu sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bagaimana kalau ada sisa-sisa makanan? Nanti kan bisa membatalkan sholat. Sunahkan untuk berkumur. Begitu juga membersihkan hidung. Ternyata membersihkan hidung dengan air pada waktu banyak manfaat. Terakhir ditulis di majalah kesehatan itu bahwa untuk menyembuhkan migrain, orang yang suka migrain, pusing kepala, itu ternyata hanya dengan menghirup air itu, menghirup air di hidung sampai terasa hubungan itu kan terasa kan kalau kita. Jadi banyak manfaatnya sekalipun. Tapi yang penting itu adalah sunnah. Nabi mengajarkan seperti itu. Jadi dari sudah niat berkumur, membersihkan hidung, kemudian membasuh muka. Setelah itu wa idiyakum ilal marafiq, membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Nah, ini persoalan juga di dalam mazhab itu. Ada yang mengatakan batas itu ya pergelangan ini. Jadi kalau dari pergelangan ini, dari ujung jari pergelangan sudah sah. Tapi Imam Syafi'i tidak melebihkan. Kenapa dilebihkan? Ya ini untuk berhati-hati supaya kalau Hanafi tidak, Maliki tidak, pokoknya sudah sampai situ karena batasnya dalam Al-Quran disebutkan aidiyakum ilal marafiq itu yang dia bergelangan ini. Kalau ini sudah terbasuh itu sudah. Tapi membasuhnya dari ujung jari ke atas, bukan dari atas ke bawah, karena disebutkan itu aidiyakum ilal marafiq. Jadi sampai ke siku. Kalau sampai ke siku itu dari ujung. Nah, jadi kayak itu bukan itu begitu kan. Nah, ini cara mengukur Rasulullah seperti itu. Kemudian famsahu bi ru'usikum, dan mengusap, bukan membasuh, kalau bukan mencuci. Jadi mengusap, rambut itu hanya diusap dengan air. Atau juga harus diguyur. Atau dimasukkan apa di keran juga. Nah, batasan yang ada di dalam fikih itu minimal 3 helai rambut itu terusap. Tapi Rasulullah dalam praktek selalu mengusap rambut itu sampai belakang, kemudian usapnya itu bukan hanya kan ada yang ya sah, karena memang mengusap tidak disebutkan harus rukyah, tapi praktek saja. Praktek Rasulullah itu selalu usap sampai kepala dan 3 kali juga itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang cuma itu sah, soal sahnya sah saja. Tapi kita tidak mendapatkan sunnah. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan nah ini yang perlu penjelasan. Coba kalau dibuka Al-Quran itu, kalau ada
wa arjulakum atau wa arjulikum. Dua kali apa itu apa itu? Begini gini ada bedanya. Kalau arjulakum itu cuma diusap, jadi kaki itu diusap. Tapi kalau arjul itu harus dibasuh. Ini bahasa Arab itu seperti itu. Kemudian apakah boleh membaca arjul itu? Bukan arjulaku. Ya alhamdulillah saya pernah dikritik saya di sini sampai ditempel di waktu di situ pengumuman di situ. Karena bacaan saya tidak sama dengan yang ada dalam Al-Quran di situ. Kenapa? Nah ini pada waktu itu saya sadar bahwa kita sepakat atau bangsa Indonesia ini kan pakai mushafnya Utsmani. Padahal di dalam Islam itu ada beberapa mushaf, bukan hanya Utsmani saja. Ada Ibnu Abbas, ada Zaidul Sabit, ada. Nah, kemudian secara politik pada waktu zaman Utsman itu semua yang bukan Utsmani harus dibuang. Jadi sudah urusan politik ini Al-Quran yang sampai pada kita sekarang ini karena Utsman menjadi khalifah sehingga pada waktu penyusunan Al-Quran kan Al-Quran itu pada waktu turun pertama turun di zaman Rasulullah itu kan tidak tertulis, tidak hitungnya dari langit terus belum, bukan seperti itu. Tapi turun kan per ayat, bahkan ada setengah, ada yang satu surat penuh seperti Al-Fatihah itu satu surat penuh, surat-surat pendek itu penuh, tapi surat Al-Baqarah, Al-Imran itu juga berkali-kali. Banyak yang ditulis di pelepah daun kurma, kulit dan berceceran di mana-mana. Tetapi para sahabat itu banyak yang menghafal. Bukan hanya Nabi saja. Zaid bin Sabit itu menghafal, Ali bin Abi Thalib menghafal. Semua anak muda pada waktu itu banyak yang menghafal Al-Quran. Jadi metode menghafal Al-Quran itu banyak sekarang sejak zaman Rasulullah itu sudah terbiasa. Nah, pada waktu zaman Utsman itu sudah khalifah berapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang ketiga kan sudah berapa abad itu? Berapa tahun, puluhan tahun itu baru dibuat kayak Al-Quran itu, tapi tulisannya masih tulisan tangan gitu ya, masih lembaran-lembaran itu dikumpulkan. Pada waktu itu terjadi perdebatan para sahabat. Mana yang mau kita lakukan? Nah, Utsman sebagai penguasa pada waktu itu menetapkan bahwa yang kita pakai adalah mushaf Utsmani. Banyak. Kemudian qiraatnya juga banyak, paling nggak ada 7 qiraat itu cara membacanya. Makanya arjulikum atau arjulakum kalau arjulakum berbeda. Kalau boleh nggak baca arjulikum? Boleh. Kalau arjulikum itu nanti pengusaha. Jadi ada berbeda. Ya alhamdulillah saya terus waktu itu ini kan bukan tempat untuk bilang ini karena sama kita ini kan pakai Utsmani. Kalau kita baca sedikit berbeda pasti akan mendapat. Makanya waktu Syekh siapa yang pimpinan Thariqat dunia itu jadi imam di Indonesia, wah orang kaget-kaget kok bacanya beda. Padahal kan ada 7, paling nggak ada 7 cara membaca Al-Quran tidak sama. Jadi ini sebagai pengetahuan aja, kita pakai aja lah Utsmani kan gitu ya, yang sudah sangat populer kan gitu ya, sudah biasa. Jadi kami tidak usah mengkritik orang yang membaca berbeda, karena bisa jadi orang itu sudah belajar selain yang Utsmani kan begitu. Jadi biasa-biasa saja gitu. Yang penting di situ tidak mengurangi atau menambah yang menjadi maknanya berbeda.
Seperti coba di surat Al-A'la itu main bala apa bacanya ya surat Al-A'la surat Sadis. Kalau di Waduha kan Waduha wala ini tidak saja mawada kalau walal akhiratu kan kalau yang di sana wal akhiratu kan gitu. Boleh nggak walal sama-sama kayaknya? Karena telah di situ menjadi sesungguhnya bukan nambah-nambah, hanya meyakinkan, mentauhidkan. Nah, itulah makanya ya kalau yang belajar bahasa Arab tidak terlalu masalah ya. Jadi ya biasa aja gitu. Masih ada musuh lain ya. Walal akhiratu khairun laka minal alam wal akhiratu khairun. Ya. Ini perbedaan-perbedaan bacaan, tapi bisa menjadi berbeda umumnya. Seperti di sini wa arjulaku, kalau dibaca wa arjuliku, kalau arjulaku itu dibasuh, kalau wa arjuliku itu bisa. Boleh nggak bisa? Sah nggak? Sah. Seandainya tidak dibasuh itu sah. Jadi apalagi dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi perjalanan musafir, itu nggak perlu dibuka sepatu. Sesuatu yang diikat kencang itu nggak usah dibuka, cukup diusap. Itu sah secara hukum karena ada ayatnya. Tergantung dari kita lah, inilah pemahaman namanya belajar ngaji itu gunanya di situ. Jadi nanti kalau lupa juga dibuka sepatunya itu ya orang yang dulunya dibuat suami berantem lah. Padahal kalau kita ngaji loh ada dalilnya, tergantung dari kita dari suliku bilang baik. Nah, lanjut dari ayat itu sampai berapa? Lagi ya. Jadi kalau diuraikan panjang memang satu ayat ini bisa setengah semester itu. Tapi kemudian nanti lanjutannya besok kita teruskan tentang tayamum. Nah ini sekarang sampai batas mandi dan tayamum nanti kita jelaskan. Nah di dalam hal wudhu ini terjadi beberapa perbedaan di kalangan ulama. Bab wudhu saja itu tadi seperti ringan, apakah harus diucapkan atau tidak, itu sudah perdebatan. Batas-batas tentang mandi basuh itu sudah terjadi perdebatan. Masalah air itu perdebatannya panjang sampai sekarang. Bahkan saking pemahamannya sangat terbatas. Dulu kalau kita ke pesantren kan pakai kolam ya. Iya. Wudhunya jadi satu di situ. Wah, pokoknya ya satu kolam untuk seluruh santri di situ. Karena penalarannya pada waktu itu hukum hanya fikih bahwa itu sudah memenuhi syarat air mutlak jika dipakai, padahal ternyata dari sisi kesehatan ini tidak bagus, berarti ini bisa gudikan ini kalau kayak gitu. Nah sekarang sudah modern pakai keran, sudah berguna pakai keran. Bahkan tempat-tempat itu bukan nongkrong, sambil duduk. Yang itu sambil duduk. Kenapa sambil duduk? Satu, yang menjaga yang tua-tua ini. Karena ini kalau jongkok itu kan bisa didusur ya. Kalau di Arab itu semua tempat duduk mesti ada tempat kita duduk sambil duduk begitu. Jadi betul-betul ya berduduk bukan cepat-cepat gitu jadi dirasakan. Dan air itu sudah seperti di sini sampai gitu. Airnya berbuang-buang gitu. Nah, mestinya dengan air yang cukup saja, ya kecil lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya seperti itu.
Jadi cara-cara untuk seperti itu timbul berbagai masalah. Tapi kita mengambil yang paling masyhur aja lah, kita biasa duduk seperti yang kita lakukan. Syukur nanti kalau bisa tempat duduk itu ada tempat sambil duduk itu kalau kita cukup ya tempat duduk itu harus duduk. Itu juga termasuk proses tempat buang air yang bagus itu kan sambil jongkok, bukan sambil berdiri kan. Kata ahli kesehatan, kalau kita kencing selalu berdiri dan dilakukan itu akan prostat. Tahu nggak prostat? Prostat itu biasanya menyerang kalau usia kayak gini, ini udah tua gini, itu susah kencing gitu. Jadi karena ada tumbuh semacam kayak tumor atau apalah di dalam lambung sehingga itu kalau terlalu ya sih dianjurkan untuk sambil jongkok supaya lebih bersih keluarnya. Karena ada sebuah hadis kan yang menceritakan orang mendapatkan siksaan di kubur itu karena tidak jengkok atau tidak bersih waktu kencing. Nah, ini saya kira yang semacam itu nanti kita kaji lebih dalami supaya ibadah kita ini menjadi benar-benar ya sempurna lah, setidak-tidaknya mendekati lah kalau tidak bisa. Karena kita yakin jika sholat kita baik, sholat kita benar, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Amin, insya Allah. Kalau sholat kita selalu berjamaah dengan duduk yang benar, dengan bacaan yang benar dan tumaninah, insya Allah kehidupan kita juga akan diperbaiki oleh Allah. Entah apakah kita, apa anak kita, atau cucu kita, insya Allah yang kita lakukan itu pasti dapat balasan dari Allah. Dan itu kita niatkan lillahi ta'ala saja. Pokoknya soal kehidupan duniawi, ya mau dikasih kaya, kasih tidak, kasih ini, pokoknya itu urusan Allah lah. Pokoknya yang penting kita beribadah sesuai dengan aturan syariah. Hanya itu aja. Pokoknya sudah kita jalankan, insya Allah Allah tidak akan ingkar janji dalam hal itu. Pasti insya Allah. Makanya kita selalu mengajak untuk sholat berjamaah itu rahasianya sebenarnya begini. Kalau sholat munfarid, sholat sendiri, itu bisa jadi kita sah atau tidak sah, bisa jadi diterima atau tidak diterima. Itu masih sangat sangat ya bisa terjadi. Tetapi kalau berjamaah, sekian orang berjamaah, salah satu sholatnya diterima oleh Allah, maka seluruh yang ikut berjamaah itu diterima. Makanya kita memilih imam yang bacaannya fasih, yang tartil, kemudian ya tumaninah, orangnya insya Allah. Nah, kita memilih. Kenapa ini kok yang imam tidak selalu Pak Haji? Enggak. Imam itu siapa saja boleh, Pak. Anda boleh. Cuma memang ada kriterianya. Harus bacaannya, harus pengetahuannya dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada regenerasi di sini, saya khawatir nanti kalau yang imam itu yang tua-tua terus, nah pada saatnya ya pastilah akan. Oleh karena itu mulai kita latih regenerasi yang muda seperti imam. Nanti habis imam berapa hari kemudian saya tegur kadang-kadang bacaannya saya luruskan. Karena kita begini jujur aja, banyak di antara kita ini yang tidak berangkat dari pengetahuan atau ilmu membaca Al-Quran itu. Contoh yang pernah saya sampaikan, itu azan itu sering salah diucapkan itu. Hayya 'alal shalah itu jelas salah. Karena di dalam Al-Quran itu huruf hijaiyah itu kan ada 28. 28 itu dibagi dua, Pak. 14 itu huruf-huruf samsiah,
yang 14 huruf-huruf komariah. Nggak ada hukumnya kalau ada al, itu kalau samsiah itu alnya tidak dibaca. Contoh umpamanya Anda mengucapkan salam, kan tulisannya alif lam sin, bukan al salam tapi assalamu, jadi alnya tidak dibaca. Begitu juga pada waktu azan itu hayya 'alas sholah, bukan hayya 'alal sholah. Tapi kalau falah dibaca Pak, karena itu termasuk komariah. Hayya 'alal falah, fa-nya lamnya dibaca, fa-nya dibaca. Tapi kalau yang samsiah tidak. Jadi karena tidak berangkat dari belajar tajwid, sehingga ya semuanya dengar ada semuanya. Ya alhamdulillah masih ada yang ada. Saya akan lebih khawatir lagi kalau tidak ada yang ada. Kakek-kakek pun masih ada. Yang salah-salah dikit gak apa-apa, ya kayak yang ini masih ada gitu. Itu masih alhamdulillah. Kok ada masjid yang gak ada yang ada Pak? Benar. Masjid itu gak ada yang ada. Terus pokoknya ya sudah sholat ya. Makanya nanti akan ada pengurus itu, maksud saya ingin perbaiki bagaimana untuk mengelola masjid ini supaya azannya itu tepat waktu, begitu waktu sholat masuk. Nah, kita langsung ada, jangan menunggu sampai ya kadang-kadang tua-tua begini masih ya sering ini bagi ini sering ya walaupun suaranya sudah jelas sedikit ya tapi ya nggak ada. Untung masih ada ini Bang Jalan ini kalau pagi. Coba kalau nggak ada siapa yang bangunin? Susah juga memang susah, tidak gampang. Inilah yang disampaikan dan akan kita bahas lebih lanjut, karena sekarang ini ada acara berikutnya mau membahas tentang kepengurusan IKM. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.